untuk orang yang mau melakukan, mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, maka akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran sebanyak 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kita bisa memberikan sesuatu, ya dalam hari ini adalah harta. Itu bagi orang-orang yang memang punya kelebihan. Nah, untuk dapat orang tersebut mampu mencukupi kebutuhannya untuk membuat dirinya lebih di dalam soal harta, ini juga tidak mudah. Maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang merasa kurang. Banyak. Karena memang kenyataannya. Dan sangat sedikit. Sangat sedikit orang-orang yang mampu meraih itu. Karena tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena untuk mendapatkan kecukupan yang lebih, untuk mendapatkan harta yang lebih, orang itu dituntut untuk harus kerja keras, harus berusaha sekuat tenaga, harus berikhtiar sekuat-kuatnya. Dan juga harus bekerja secara profesional. Tanpa itu semua tidak mungkin akan diraih. Semuanya akan biasa-biasa saja. Padahal kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang itu memperoleh derajat atau kemuliaan yang seimbang dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan pasti maha benar. Orang itu tergantung daripada usahanya. Semakin keras orang itu berusaha, maka makin bagus hasilnya. Kalaupun tidak berhasil, itu satu cobaan atau ujian yang mana kalau kita lakukan terus-menerus, usaha yang keras tadi, pasti Allah akan memberikan atau mengabulkan atau membuat orang itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ini yang harus dilakukan. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi, jelas bahwa ayat tersebut menjadi pedoman untuk manusia kepada orientasi nilai dan kualitas. Maka dengan itu sangat kita jauhi hal-hal yang kebalikan daripada itu. Apa? Kita bermalas-malasan. Kita leha-leha. Kalau kita pengen berbuat yang jauh lebih baik, kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah anjurkan kepada kita. Di antaranya tadi,
memberikan sesuatu pada orang lain, melakukan sedekah, apakah itu jariah, apakah sedekah yang lain maupun hadiah dan seterusnya dan seterusnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita lihat dari berbagai macam penelitian bahwa negara yang mempunyai jam kerja tinggi, jam kerja yang panjang, itu adalah negara-negara maju. Kenapa? Karena masyarakatnya memang berpikir sudah orientasinya adalah untuk kebutuhan, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Orientasinya adalah untuk kebahagiaan di dunia, maupun yang tujuannya nanti akhirnya adalah juga kebahagiaan di akhir. Sangat beda jauh. Kalau kita contoh misalnya negara-negara maju yang lain, kita lihat di sana, mereka menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Waktu benar-benar adalah emas. Waktu benar-benar adalah uang. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, padahal sebetulnya bagi umat Islam sudah lebih dari 14 abad yang lalu Allah telah menunjukkan, Allah telah membimbing kita bahwa umat ini harus meningkatkan etos kerja. Ingat, dalam ayat faiza faragta fansab, maka apabila telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ini ayat bisa menjadi pegangan buat kita semuanya. Kalau kita pengen maju, kalau kita pengen lebih dari apa yang sekarang kita miliki, apapun usahanya kita, apapun pekerjaannya kita, kita harus punya pikiran-pikiran yang cerdik, yang lincah. Tidak hanya sekedar menerima apa adanya yang sekarang kita dapat, tapi harus punya solusi-solusi yang lain. Mencari alternatif-alternatif yang lain untuk dapat kita hidup lebih baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat itu beliau adalah menjadi khalifah. Pernah beliau mengirim surat kepada Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, yang mana isi surat tersebut adalah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada prestasi kerja. Oleh karena itu, janganlah engkau tangguhkan pekerjaan hari ini untuk hari esok. Karena pekerjaan itu akan menumpuk, sehingga kamu tidak tahu mana yang harus dikerjakan. Dan akhirnya semua menjadi berantakan. Pesan Sayyidina Umar kepada Gubernur Abu Musa al-Asy'ari ini sangat luar biasa. Membangkitkan orang, membangkitkan manusia untuk selalu menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan benar-benar tuntas. Tidak ditunda-tunda. Semakin kita menunda suatu pekerjaan, maka semakin berantakan.
makin kacau. Maka menjadi orang yang sukses itu adalah salah satunya adalah itu, tidak menunda pekerjaan. Nah, Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dengan cara itulah kita mampu untuk mengaruhi dunia ini dengan kehidupan yang lebih baik, sehingga kita mampu memberikan pada orang lain manfaatnya. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bisa memberikan sedekah, bisa memberikan hal-hal yang manfaat untuk orang lain. Namun kadang-kadang memang manusia itu ya belum tentu semuanya bisa seperti ini. Walaupun sudah berusaha keras, sudah berusaha maksimal, namun memang masih belum waktunya untuk bisa seperti itu. Maka banyak juga orang-orang yang tidak mampu. Namun ingat apa yang telah kita sampaikan. Bagi orang-orang yang tidak mampu pun tidak usah berkecil hati. Tidak usah kecewa. Karena pernah kami sampaikan bahwa Allah juga sangat mencintai orang-orang yang tidak punya. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Dan orang-orang ini pun bisa untuk bersedekah, bisa untuk berinfak, yang pahalanya sama dengan orang-orang yang mempunyai harta. Apa kemarin sudah kita sampaikan? Ya. Hal-hal yang sepertinya sepele, senyum, ramah tamah, berkata yang baik, menyingkirkan halangan di jalan. Dan sebetulnya tidak hanya di jalan saja, di mana saja. Ini hanya sekedar perumpamaan. Yang semisal banyak. Supaya orang lain tidak celaka. Orang lain tidak menjadi susah. Itu sebetulnya perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan kalau mau. Dan itu pahalanya adalah sedekah. Sama dengan sedekah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka, apalagi kalau kita mempunyai harta. Mampu memberikan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Tapi juga dibarengi dengan akhlak yang baik. Dengan tutur kata yang bagus. Dengan sopan santun. Dengan rendah diri. Ramah sama orang lain. Fa insya Allah. Orang seperti inilah yang diharapkan di dalam, baik di dalam agama, berbangsa maupun bermasyarakat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu manfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk diri dan keluarganya. Demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.